Niki anu Pak ya, nah, sebagai anu perkenalan dulu ya. Pak Ya, Subhan itu ketua komite sudah berapa tahun Bapak? sejak 2019 2019. ada pandemi itu. Pas pandemi ya. Ya, Nggih. Putrane kelas berapa yang di itu di SD? anak saya 3, yang dua sudah lulus, semua alumni SD Manyaran 3. Oh iya sih. Yang kecil masih kelas 4. Nggih. Yang 2 sudah kuliah semua. Oh alhamdulillah. Ya, Astone kerja di mana Bapak? tadi perusahaan swasta. Oke. Ya, Mohon maaf, ini kan pas Bapak mungkin masih keadaan kerja, panjenengan melonggarkan waktunya untuk SD Manyaran 3 ya. Ini ya, maaf, istilahnya apa? Karena Bapak komite ya, ketua komite sehingga bisa rawuh. Saya ucapkan terima kasih, nih Bapak Subhan ya. Nun sewu kan. Dahan bullying belum? udah. Ya, Oke. Biasanya Bapak Subhan diaturi undangan, diaturi rawuh? ya Bu. Oke. Setiap Karena akhir-akhir ini, saya diberitahu dan diundang. oke. Ya, Akhir-akhir ini kan terjadi banyak itu Pak perundungan ya. Nah, anak-anak kita supaya tidak terjadi, nah itu mulai sejak SD, sejak dini itu sudah ada ya istilahnya pendidikan, pembelajaran supaya rukun, anaknya itu tidak yo olok-olokan dan sebagainya. Ya. Pernah ya. kejadian Bapak di SD itu mungkin angkatan putrane Bapak pernah nggak kejadian ya seperti itu istilahnya ngolok-ngolok koncone, ngundang Kalau koncone. ini ya tidak ada Bu, Hmm. karena ada ya kerjasama guru, komite dan orang tua wali murid memberikan edukasi terhadap anak-anak. Tidak ada bullying dan sebagainya. Nah, Pak Subhan pada waktu ke sekolahan ke SD itu 1 tahun berapa kali biasanya kalau diundang? Ya setiap ada sosialisasi atau mungkin ada kegiatan apa selalu diundang, ada program apa selalu dikasih informasi. Dan kalau ada kesempatan, kalaupun tidak ada kegiatan, saya juga meluangkan waktu untuk bisa hadir tentang progres, mungkin pembangunan fisik atau kegiatan-kegiatan. Berapa kali Bapak? Yo, wah, prediksinya maksudnya kira-kira berapa 1 tahun? 2 atau 3? Lebih Bu, kalau kunjungan ya? lebih 1 tahun lebih dari 2 kali. Nggih. Berarti selalu standby ya. Ya. Nah, sekolah Pak kaitannya dengan prestasi nih nggih. Selaku Bapak Ketua Komite, otomatis kan SD-nya ingin selalu berprestasi, maju gitu ya. Saya pengen tahu, ceritakan Bapak kiat-kiat untuk meningkatkan prestasi belajar di SD Manyaran 3 seperti apa? Nggih, nun sewu, ini tolong diceritakan. Ya, kiat-kiatnya tentunya sebagai tupoksi komite tentunya ya memberikan pertimbangan, juga sebagai pendukung sekaligus pengontrol, juga sebagai mediator mungkin antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Ya intinya mendorong memberikan perhatian terhadap pendidikan yang bermutu tentunya.
ujian kemarin itu selama nih karena pandemi Bapak ya, otomatis kan ada daring ya kan. Nah, itu untuk 3 tahun terakhir, mungkin Bapak tahu nilainya menaik atau nurun itu kaitannya dengan nilai ujian. Untuk yang kelas 6 ujian ya, apa secara Ya, betul. 3 tahun terakhir dengan adanya pandemi ini ada peningkatan atau penurunan gitu. Persahabatan. Ya tentunya dengan kondisi daring sekolah, mungkin secara kualitas, mungkin untuk pemahaman mungkin berkurang ya Bu ya. Karena tidak bertatap muka langsung via online. Ya anak-anak ketika mau mengetahui lebih detail itu kadang juga kurang. Ya. Secara daring ya. Alhamdulillah ini bisa luring sehingga bisa terkejar gitu lah. Semoga saja nanti ke depan tahun ke tahun meningkat apa nggih? Iya. Terus non sewu, gimana terkait dengan mutu di SD Manyaran itu menurut Bapak sampai berapa persen kepuasan masyarakat untuk kaitannya dengan pelayanannya ya dan kualitasnya SD itu, karena Bapak selaku yang apa ya istilahnya perwakilan dari masyarakat otomatis kan banyak masukan-masukan ya. Nah, kepuasannya itu seperti apa? Monggo diberikan contoh Bapak. Ya mulai dari awal untuk misalkan untuk penerimaan peserta didik baru, karena sekarang sudah secara sistem, otomatis masyarakat kan tidak bisa komplain ya. Misalkan dulu tidak secara sistem itu mungkin tentunya ada berbagai masalah, mungkin terkait karena ada titipan atau mungkin ada skala prioritas dari keluarga besar guru atau kepala sekolah. Jika dengan adanya sistem yang sudah otomatis dari satuan pendidikan, masyarakat tidak ada komplain gitu. Itu mulai dari pendaftaran peserta didik baru. Kalau secara mutu saya kira juga guru-guru sangat berkualitas, menunjang. Dibuktikannya dengan jumlah siswa di SD Manyaran 3 itu dari tahun 2020 itu kalau kelas 6 itu ada 72 siswa, itu 40% masuk ke SMP negeri. Tahun 2021 dari kelas 6, 64 siswa itu 45% masuk ke negeri. Tahun 2002 ada 57 siswa, itu sekitar 70% masuk ke negeri. Sehingga dari grafik ini kita bisa melihat ada kenaikan yang signifikan. Artinya dari tahun ke tahun ada progres pendidikan, kualitas tentunya dari tenaga pengajar juga berpengaruh sangat dominan di sini. Terkait dengan Pak, keagamaannya, religiusnya gimana? Religiusnya tadi sudah disampaikan dari awal dari Bapak Kepala Sekolah dengan dibangunnya musola, namanya apa ya, Nurul Ilmi di SD Manyaran 3. Pada tahun 2020 dari pihak sekolah menggandeng komite juga partisipasi dari wali murid atau mungkin dari warga masyarakat sekitar, didirikan musola sehingga sebagai sentra kegiatan keagamaan anak-anak, dibiasakan dengan mungkin dari guru agama, ada sholat duha, ada mungkin sholat zuhur berjamaah, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin seperti santri kilat dalam kegiatan Ramadan,
dan lain sebagainya. Saya kira sangat menunjang sekali. Terus yang tadi kan ada guru PAI 2 yang non juga ada ya Pak ya? Ada toh? Nah itu juga misalnya gurunya juga ngajar toh? Ada berapa itu? Ada 10 lebih Pak? Yang guru agama Islam ada 2, yang dari Kristen ada 1, ya. Kali ya. Kali 1. Semuanya ya istilahnya memberikan itu ya. Pelajaran sehingga terjadwal ya. Ya, sudah terjadwal sesuai dengan mata pelajaran. Terus kedisiplinan Bapak, kedisiplinannya gimana? Kaitannya dengan kepuasan kedisiplinan. Kedisiplinan baik dari lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, dari staf, semuanya saya kira disiplin, mulai dari awal hingga akhir, sehingga bisa terkondisikan dengan baik. Termasuk modal dasar untuk progres pembangunan sekolah itu sendiri, saya kira. Jadi semuanya ya, kalau seni juga ada Bapak, seni budaya, teknologi. Nek komputernya ada enggak? Ruang komputer. Gimana Bu? Ruang komputer. Ruang lab. Komputer ada, ruang UKS juga ada. Untuk rebana Bu, tadi yang disampaikan kalau masalah ekstra rebana ada. Jadi satu pengetahuannya juga oke. Terus keterampilannya tadi ada rebana, drum band juga ada Pak. Gimana? Drum band. Oh, drum band. Belum. Pramuka Bu, pramuka, sepak takraw. Terima kasih. Tak lanjut Sekarang tentang pembelajaran di mana guru-gurunya kan sudah tadi sampaikan senior ini pernah enggak istilahnya publikasi, membuat publikasi ilmiah, misalnya ada lomba literasi siswa, lomba tentang kaitannya dengan karya ilmiah seperti itu, atau lomba mading atau gitu, ada enggak Pak? Pernah diadakan? Di sekolah ada kegiatan lomba antar siswa atau antar kelas ada. Kadang di tingkat kecamatan banyak prestasinya Bu. Ya, termasuk mungkin lomba banyak kaligrafi, membaca Al-Quran, baca puisi atau beburitan banyak Bu. Sudah saya baca ini yang terkait Bapak, publikasi tentang literasi. Publikasi tentunya dari lingkungan sekolah, orang tua, wali murid, dan yang terkait semuanya tahu kalau ada kegiatan literasi, akreditasi. Ada enggak istilahnya program literasi sekolah, gerakan literasi sekolah, artinya 1 minggu ada literasi membaca seperti itu Pak, ada enggak? Di sekolah sendiri ada ya, setiap kegiatan literasi sekolah dengan membaca buku, gerakan disiplin anak setiap mau masuk sekolah itu diadakan, ada pembiasaan. Pembiasaan apa saja, misalnya salim, baca Asmaul Husna. Membaca buku? Membaca buku ada. Nanti tak lihat jadwalnya. Ibu itu tempat ruang buku membaca ada. Sekarang lanjut ke manajemen Bapak manajemen sekolah. Nun sewu Bapak Subhan, tolong diceritakan tentang proses pengembangan visi misi sekolah, visi misi SD. Proses pengembangannya. Penyusunannya saya yakin Bapak Subhan sudah diundang ya, diatur undangan toh. Nah, pengembangannya seperti apa?
proses pengembangan visi misi sekolah. Ya tentunya sesuai dengan visi misi sekolah. Sekolah berusaha untuk selalu menyesuaikan dengan visi yang telah disampaikan demi memberikan pendidikan kepada anak yang berkualitas. Tentunya juga tidak kalah penting mental atau karakter yang pertama. Tidak hanya masalah mengejar mutu pendidikan, tapi yang tidak kalah penting masalah iman dan takwa atau karakter anak-anak. Dengan diadakan kegiatan itu, pembiasaan dan lain sebagainya. Pak Subhan, betul. Visinya apa Pak Subhan? Sing sekarang visi SD apa betul? Visi SD Manyaran. Oke. Bentar ya. Nggih. Rada dawa niki. Terwujudnya sekolah yang iman takwa tadi sampai dengan ya, terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visinya. Dan kalau misinya ya ada 4 poin di sini. Menjadikan sekolah sebagai pusat pendidikan budi pekerti untuk menyiapkan generasi yang berperilaku santun melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler sehingga peserta didik dapat hidup mandiri. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui berbagai kegiatan keagamaan sehingga dapat membentuk pribadi siswa yang religius. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan akademik dan non-akademik untuk menggali potensi siswa sehingga berkembang lebih optimal dan terbina budaya kompetitif yang sehat. Yang keempat, mengembangkan kegiatan sekolah yang dapat memperkuat pendidikan, budaya, dan karakter bangsa melalui kegiatan pengembangan diri dan pembiasaan. Demikian misinya dan visinya tadi. Terima kasih, Bu. Iya, sampun matur suwun Bapak. Nggih. Ini saya hanya ingin tahu nggih terkait dengan visi itu kan istilah cita-cita nggih. Cita-cita daripada SD Manyaran 3 nggih. Jadi otomatis semua yang ada yaitu termasuk Bapak Komite, guru, Pak Kepala, semuanya kan ingin mencapai itu ya tadi ya, unggul dalam prestasi dan sebagainya. Nah, terus bagaimana Pak proses untuk penyebarluasannya itu loh, biar semuanya warga sekolah itu kabeh mencapai visi. Bentuk penyebarannya seperti apa Pak? Contohnya, benjo ngerti sedoyo, ayo kita capai visinya, kita maksimalkan supaya unggul semuanya seperti itu, religiusnya juga hebat dan sebagainya. Itu biasanya Bapak penyebar luasannya bentuknya seperti apa? Kerjasama. Ya, dari sekolah tentunya kerjasama dengan komite, juga yang melibatkan orang tua, wali siswa atau warga sekitar. Ya nanti anak-anak calon siswa kan juga harapannya bisa mempercayakan sekolah itu di SD Manyaran 3. Tentunya orang tua juga melihat secara kualitas SD Manyaran 3 itu sebagai referensi untuk anak-anak biar bersekolah di SD Manyaran 3. Dan kita artinya dengan nilai jual kita yang bagus, kualitas pendidikan yang unggul, orang tua dengan sendirinya nanti akan terkepencot ya Bu. Tertarik. Terkepencot ya Bu. Tertarik. Diiming-imingi ya. Ya, mengiming-imingi biar mereka tuh mengintili kita gitu Bu. Mengintili ke sekolah gimana nanti. Pokoknya sudah usaha karena melihat jumlah murid yang meningkat Pak ya. Kelihatan berarti
Yo, Ya, bahasanya berdarah-darah lah. ya. Terus sampai geteh-geteh lah. Nggih. Nggih, sampun tak lanjut nggih. Biar panjenengan badhe ngaso barang. Sebagai contoh Bapak ini ganti yaitu terkait RKAS, rencana ya bahasane apa ki kegiatan anggaran Bapak. Anggaran sekolah itu kan dibuat 1 tahun sekali. Oke. Nah, mohon diberikan contoh dampaknya sing nyata pengembangan RKAS dalam pengembangan sekolah. Contohnya seperti apa? Pengembangannya ya, Pak, pengembangannya mungkin memperbaiki fasilitas Pak, fasilitas. Ya. Jadi misalkan dari RKAS, artinya dari pemerintah, tentunya untuk biaya operasional dan mungkin untuk pembuatan fasilitas yang menunjang untuk proses belajar mengajar di sekolah. Contohnya pun, contohnya. Ya, pemeliharaan sekolah, hal-hal kecil lah, misalkan dari sekolah juga butuh misalkan sarana kelas yang bersih, harum, wangi seperti guru-gurunya, Bu. Jadi juga harus perlu dirawat. Iya, ya. Masa guru-gurunya perawatan ya sekolah yang perlu dirawat. Gitu, Bu. Dengan kondisi sekolah yang pemeliharanya bagus, nyaman, wangi, murid juga akan menjadi nyaman. Sehingga akan menunjang proses belajar mengajar itu menjadi ya daya dukung lah. Nah, seperti tadi Bapak contohnya bangun musola, ini termasuk gitu pengembangan itu. Ya, itu termasuk pengembangan mungkin dari keterlibatan dari swadaya ya. Swadaya. Tidak ada dari kerjasama antara orang tua. Tidak ada dari pemerintah. Karena dari pemerintah tidak ada ini RKS-nya. Ada hanya mungkin berapa persen, hanya mungkin 30%. Ya, pendampingan. Untuk yang membackup itu ya dari orang tua, wali murid, warga sekitar yang suka dengan donatur gitu. Kalau dari pemerintah kalau dari RKS ya pemeliharaan, perbaikan. Makanya untuk yang dari RKS otomatis bos itu kan hanya pemeliharaan atau rehab ringan ya. Nah, untuk dikembangkan itu Bapak komite selaku wakil dari orang tua, lingkungan, warga, lah panjenengan sudah tadi sampaikan sampai membuat musola ya. Tahun berapa itu Bapak? 2020 Bu. Oh, baru aja ya. Tahun yang 2019 saya jadi komite Bu, sekitar bulan Oktober. Gerakannya langsung. Kita kepala sekolahnya adalah ya baru juga kemarin Bu Eni ya. Bu Eni ya, sebelum Pak Nardi, kepala sekolah sementara, terus diteruskan Pak Nardi. Jadi sudah ada ini rencana pembuatan musola. Kemudian yang total ya Pak Nardi ini yang menindaklanjuti program dari sekolah. Itu sekitaran loh Pak, semua bisa. Misalnya jamaah luhur, bisa semuanya tercover atau tidak terjadwal? Ya digilir Bu. Untuk kapasitas mungkin sekitar 50-an ya. Iya. 50 anak ya. Ya. Digilir nanti mungkin per kelas gantian gitu. 60 anak. Apalagi guru PAI-nya 2 kan tadi. Nah, terus terkait Pak, komunikasi dan interaksi ini Bapak membangun komunikasi dan interaksi antara guru, warga sekolah, siswa. Niki monggo diberikan contoh Bapak yang sudah dilaksanakan. Ya Bu. Jadi sekarang kan zamannya sudah apa ya? Digital, gadget. Ini lebih memudahkan untuk komunikasi. Setiap wali kelas
mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada grup WA dari orang tua, wali murid kepada wali kelas. Sehingga komunikasi itu bisa intens. Apapun masalah hal sepele juga di-share, termasuk mungkin besok ada kegiatan literasi, misalkan besok jadwal itu bisa lebih efektif gitu. Yang paling skala paling kecil lah. Grup WA sekolah ya. Termasuk grup WA komite ada Bapak? Ada komite guru sama pengurus komite. Nah, ini sehingga apa kompak lah istilahnya, ada informasi cepat ya. Sekarang kaitannya dengan pembiasaan suasana aman, tertib, nyaman, budaya menjaga lingkungan, Bapak. Contohnya, untuk pembiasaan anak-anak setiap jadi mungkin setiap seminggu sekali hari Jumat itu ada kegiatan senam. Setelah senam masal bersama, ada pembiasaan kerja bakti di lingkungan sekolah dengan bersih-bersih lingkungan, Bu. Mungkin termasuk PJN juga, PJN, biar tidak menjadi ada genangan-genangan air, timbunan air yang itu menjadi tempat favorit nyamuk, berdarah, sehingga anak-anak juga di lingkungan bisa terbebas dari DB yang sangat potensi itu sangat luar biasa. Termasuk mungkin termasuk DB juga termasuk peringkat mungkin pertama ya yang sumber kematian itu DB. Hari apa Bapak? Hari apa itu? Harinya apa? Hari Jumat, Bu. Oh, Jumat bersih. Jumat bersih, setelah senam ada kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, dampaknya sangat luar biasa. Terus kaitannya dengan respon masyarakat gimana Bapak? Respon masyarakat tentunya mendukung. Kadang sekolah juga dengan kegiatan di wilayah, ini kan masuknya di wilayah RW 6. Kebetulan saya sendiri juga sebagai RW di sini. Oh, Pak RW. Ya, Ibu RW juga termasuk kader ketua FKK kelurahan. Ya, intens setiap mungkin setiap seminggu sekali ada kegiatan PJN serentak, termasuk juga pernah di sekolahan melibatkan anak-anak untuk PJN. Nah, responnya ya saling mendukung karena ini program kita semua, tidak hanya sekolah, lingkungan, masyarakat, ya demi kebersihan. Artinya dengan bersih kita menjadi sehat. Nah, sehat itu ya sumber segalanya. Makan yo enak, makan enak, nek ora sehat yo ora enak ya, Bu. Kemarin ada COVID nih Pak Suman. Kemarin pada waktu COVID, anak-anak kita enggak ada yang kena ya. Anak-anak SD aman. Alhamdulillah. Kebal semua, Bu. Berarti sehat semua ya. Prokes lah pokoknya. Lanjut nggih. Saya niki panjenengan tak beruntung. Siap. Biasa diglondor, Bu. Iki contoh-contoh Bapak Subhan, nggih. Keterlibatan persepsi masyarakat dalam rencana melaksanakan bahkan ngawasi program sekolah Bapak. Nah, gawe rencana, melaksanakan sampai laporannya itu program sekolah biasanya kan komite terlibat ya. Berikan contoh Bapak. Jadi program sekolah yang kaitannya dengan misalkan contoh yang sudah ada kayak program sekolah di luar itu mungkin kayak
Ya, pelaksanaan kegiatan kerja bakti bersama orang tua itu juga menjadi program sekolah, rapat dengan orang tua terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah, lalu melibatkan komite dan juga dari orang tua, Bu. Oke. Terus pengawasannya gimana Bapak? Digilir atau hanya Pak Supan saja atau ada apa sistem lewat WA-an saja? Ada pertemuan. Ya, via WA juga via offline juga, via secara langsung tatap muka. Kita komunikasi intens dengan kepala sekolah, dengan guru. Ya, bahkan sekali tempo Pak Babin, Pak Babinsa dari kelurahan juga kita libatkan di situ. Sehingga FJ ini tidak berdiri sendiri, secara wilayah juga bisa membackup gitu. Berarti melibatkan semua termasuk Babinsa ya? Iya. Terima kasih. Terus terkait ini Pak kurikulum, nah bahkan ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka nggih, kelas 1 dan kelas 4. Baru kelas 1 sama kelas 4 ya. Terus nggih. Nah ini termasuk Bapak komite otomatis kan tidak rembukan nggih. Ya. Bentuknya seperti apa Pak? Bentuk pengembangannya atau implementasinya? Panjenengan kan ini baru aja kelas 2 kelas nggih, 1 dan kelas 4. Nah ini bentuk pengembangan dan implementasinya untuk kurikulum di sekolah, Pak dilibatkan, lah bentuknya seperti apa? Tolong diceritakan Bapak. Kalau sepengetahuan saya, kalau dulu ya, misalnya kurikulum yang seperti 13. itu dulu kan pakai tema ya, tema. Sekarang kalau merdeka itu ya mungkin sesuai dengan bidang studi lah istilahnya ya. Bidang studi kalau misalkan ada bahasa Indonesia, matematik, ya sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya. Kurikulum merdeka, kalau seperti dulu kan kurikulum merdeka semua ya, zaman kita sekolah dulu kurikulum merdeka ya. Ya, istilahnya mungkin ganti istilah. Dulu kan ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan lain sebagainya. Sesuai kebutuhan masing-masing ya. Iya, betul. Mas Gunun. Sekarang kaitannya dengan pengelolaan guru dan TU, Pak. Pengelolaan guru dan TU, karena kan termasuk manajemen itu, otomatis kan dari Bapak Kepala, yo istilahnya apa jenenge konsultasi dengan Bapak komite kan seperti itu. Nah, keterlibatan Bapak, seperti apa contohnya Bapak? Pengelolaan guru dan tendik. Ini kaitannya dengan apa? SDM-nya. Biar semangat, biar apa prestasinya bagus. Nah, bagaimana pengelolaannya? Mohon diberikan contohnya. Ya tentunya untuk mengelola agar SDM-nya ya, SDM baik itu guru, baik itu administrasi dan sebagainya menjadi baik, tentunya ada semacam selalu ada briefing, biasanya briefing dari kepala sekolah, mungkin juga konsultasi dengan saya, ada laporan, intinya memacu, memberikan semangat agar hari ini lebih baik dari hari kemarin kan. Nah, besok ya harus jauh lebih baik dari hari ini, intinya kan seperti itu. Dengan dibuktikannya dari persentase tadi yang saya sampaikan, kelulusan sekolah dan sudah bisa masuk ke sekolah SMP jenjang negeri lebih meningkat gitu. Inten lah pokoknya. Berarti ada enggak yang swasta Bapak? Ada swasta enggak gurunya? Gurunya ini semua atau ada yang swasta? Ada satu. PAI yang baru masuk Bu, Pak Mas Huri, ini baru
Menggantikan apa sih? menggantikan Bu Juwariah yang purna. Bapak dilibatkan dalam perekrutannya, Pak Komite? Kalau perekrutan guru, tentunya ini dari tupoksinya dari satuan pendidikan ya. Ya artinya saya hanya ya menyetujui. Tentunya yang terbaik mana dunia pendidikan yang lebih tahu gitu Bu. Tidak harus semua hal komite ikut campur gitu Bu. Ya tahu diri lah saya. Maksudnya yang namanya sekarang kan sudah transparan ya. Nah, misalnya ada kekurangan tenaga guru atau tendik, itu biasanya kan diumumkan. Nah, siapapun bisa daftar, lah nanti ikut, yaitu yang nyeleksi, oh yang terbaik ini. Nah, biasanya kan seperti itu Pak, supaya di kemudian hari itu nggak ada masalah gitu. Nah, cuma cedak karo komite nih misalnya, cuma cedak karo Pak Kepala nih ya, seperti itu Pak Mas saya, karena kan sekarang serba apa ya Facebook atau diumumkan di itu di media sosial dan sebagainya, sehingga perlu Bapak komite ya tahu, karena kan termasuk wakil dari orang tua. Ya Bu. Matur nuwun. Terus sekarang pengelolaan sarpras Bapak, yang panjenengan sudah buat musola, mungkin kaitannya dengan perawatan ringan, rehat ringan. Nah, biasanya itu pengelolaannya seperti apa? Apa panjenengan langsung sendiri atau diserahkan karo kepalane atau bersama-sama atau gimana? Monggo diceritake. Ya karena ini sekolah kan tidak hanya milik guru, kepala, atau siswa, orang tua. Ya kita melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk warga sekitar yang tidak sekolah, yang mbah-mbah, ibu-ibu dulu alumni sini juga kita libatkan. Kalau kita hanya melibatkan lingkungan sekolah dengan tidak merangkul warga sekitar, nanti kalau ada lepas dari pantauan kan juga nggak tahu kita. Ya harus dikondisikan semua. Perawatannya tentunya yang secara intens langsung ya dari lingkungan sekolah, dari karyawan, guru, fasilitas-fasilitas itu bisa dirawat dan juga biar bagus dan awet gitu. Matur nuwun. Terus sekarang tentang proses merencanakan anggaran Bapak. Biasanya kan nun sewu, nek kita hanya apa bahasane tergantung bos ya itu, kadang kan nggak bisa tadi seperti membuat musola atau mungkin yang agak lumayan berat kan gitu. Nah, ini Bapak tolong dijelaskan proses perencanaan membuat program anggaran 1 tahun, karena Bapak kan otomatis dilibatkan ini. Nah, itu bagaimana prosesnya? Mohon dijelaskan. Ya tentunya kalau untuk membuat rencana anggaran dalam 1 tahun ke depan dari pihak sekolah juga melibatkan komite, guru-guru untuk menghitung anggaran apa yang akan diprogramkan gitu. Diestimasi berapa, nanti baru diajukan gitu, terkait dengan kebutuhan di sekolah. Berarti langsung diplenokan pada wali murid atau seperti apa? Ya, sebelum diplenokan ke wali murid, tentunya dari internet sekolah mungkin sudah membuat suatu estimasi anggaran biaya, dikondisikan sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan tentunya dikomunikasikan dengan komite. Ya mungkin wali murid nanti juga dikasih sosialisasi juga terkait masalah program atau rencana anggaran biaya tahun ke depan. Itu tiap bulan ada tambahan selain bos ya Pak? Tiap bulannya ada enggak? Terkait untuk masalah anggaran yang sudah diplanningkan, tiap bulan itu ada yang
itu kan biasanya kita selain dana terus itu kan saudara siswa. Ya mungkin karena sudah dikondisikan dalam rapat sebelumnya, setahun sekali ya sudah tidak ada anggaran lagi penambahan. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya urgen, biasanya mungkin dari siswa atau mungkin dari sekolah bisa mengkondisikan gitu. Ada kan tidak terduga gitu ada. Ya. Oke. Artinya semua gratis ya Pak ya? Iya, gratis. Pakai dana bos itu ya? Iya. Nah, kecuali kali tadi misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ya istilahnya dengan dirembuk oleh sekolah dan komite lah otomatis. Iya, betul. Ya. Tapi tidak secara sepihak dari sekolah buat program yang sekiranya membebankan orang tua, tidak sama sekali. Oke. Berarti tidak ada misalnya kayak infak 1 bulan sekian atau tidak iuran komite ada? Tidak ada. Free Bu. Ya kecuali nek piknik ya. Piknik kan otomatis. Ya, itu karena keinginan dari anak dan orang tua. Jadi mereka inisiatif nabung sendiri Bu. Juga tidak dititipkan guru juga tidak. Jadi ada komunitas macan ternak itu loh Bu. Ada ya. Macan antara anak itu. Nah, selain bos Bapak, selain masukan income dari bos, itu ada lagi enggak misalnya punya kantin atau koperasi, di SD punya apa itu? Masukan atau income yang lain? Oh, di SD Mayaran ada kantin Bu. Jadi di samping untuk menjaga anak-anak biar pada saat jajan itu tidak jajan di luar, artinya lebih terprotek masalah keselamatan. Kalau jajan di luar kan ini Bu ya, mungkin banyak motor, riwa-riwi, sehingga termasuk juga protek kesehatan. Kalau sekolah kan lebih tahu ini higienis apa enggak dan sebagainya. Nah itu kan termasuk membantu kan Pak, ada income kan? Ya Bu. Ada berapa kantinnya Bapak? Kantin 1 Bu, tapi jualannya banyak. Oh gitu. Tak kira seperti lapak, berapa lapak gitu, siwake. Ya kan dalam satu rumah, satu ruangan gitu Bu. Oh, gitu. Satu ruangan tersendiri khusus menyediakan ya termasuk kebutuhan anak-anak, mungkin alat-alat tulis. ATK Koperasi juga. Ada koperasi ya? Koperasi. Matur suwun. Sekarang tentang kegiatan siswa yang tadi sampai berprestasi, juara, otomatis kan ada ekstranya pembimbingan dari guru-gurunya. Nah, mohon dijelaskan Bapak, bentuk penyelenggaraan kegiatan ekstra yang diikuti siswa. Tadi kan bentuknya ada pramuka, ada rebana, ada tadi kaligrafi. Nah, ini mohon dijelaskan bentuk penyelenggaraannya seperti apa, termasuk dukungan dari panjenengan, dari komite, masyarakat, orang tua, lah bentuknya seperti apa. Untuk kegiatan ekstra misalkan seperti rebana, itu dari pihak sekolah, juga dari peserta anak-anak yang ikut grup rebana itu kerjasama dengan pihak luar, artinya untuk yang trainernya gitu loh Bu. Pelatihnya. Itu mungkin seminggu sekali rebana ya, tiap hari Jumat, hari Jumat ya, rebana. Yang sore? Sore Bu, setelah kegiatan sekolah. Karena kan lokasinya juga dekat dari sekolah, karena orang-orang sekitar sini. Sore Jumat di sekolah. Termasuk nari tiap hari.
sore juga ya, Rabu atau kadang Kamis. Untuk trainernya dari pihak luar juga, untuk trainer penarinya. Nah, otomatis itu kan ada itu ya, trainernya. Nah, itu diambilkan dari uang bos atau dari iuran anak? Dari siswa, Bu. Dari siswa kan ada, orang tua kan ada semacam nabung ya. Orang tua dari dana bos ada. Dana bos. Dibantu dana bos ya? Iya. Sekarang bimbingan dan konseling Bapak, bimbingan BK. Guru BK-nya ada enggak ya? Atau masing-masing guru kelas? Untuk di SD Manyaran 3 ini, kalau secara khusus tidak ada guru BK. Ya tentunya karena tidak ada guru BK, setiap guru ya menjadi berfungsi, difungsi, artinya sebagai pengajar, pendidik juga sebagai pembekaan gitu. Pembekaan loh. Pembekaan. menangani masalah. Kan BK kata dasar BK ya. Ya. Ada sampai terjadi apa Pak? Masalah yang paling berat di SD Manyaran sampai di BK? Antar siswa kadang gojek. Ya kalau masalah SD kan sebenarnya belum banyak masalah, Bu. Ya klasik lah, Bu. Apa? Seperti kita zaman kecil paling hanya sekedar gojekan yang mungkin ya salah apa ya? Salah persepsi mungkin. Ya natural standar, Bu. Dunia anak-anak itu kan seperti itu. Ya di SD itu seperti itu, tidak ada misalkan KDRT belum ada. Itu seperti artis sampai Bullying atau pihak ketiga belum ada. Misalnya kan yang namanya BK tidak harus yang negatif Bapak, ada yang positif. Sebagai contoh, misalnya anak itu punya bakat dia vokal dalam berbahasa. Nah, otomatis kan itu juga perlu dipacu, didorong sehingga sampai tadi dilatih, terus akhirnya bisa. Nah, itu juga bisa diberikan. Nah, pengayaan. Betul, Bu. Dari guru masing-masing itu kan melihat anak itu punya potensi, punya bakat, sehingga ada kesempatan, misalkan lomba itu nanti bisa diadakan kebiasaan, pendampingan, support, dimotivasi untuk kebiasaan apa bakat dan tingkat seni. Ya, mungkin dari sekolah nanti ada peta seni sehingga bisa dikasih ruang atau media untuk bisa mengeksplor kebiasaan dan bakatnya anak-anak tersebut. Harus kasih ruang, Bu. Karena kan BK itu 4 macam. Pengembangan pribadinya, sosialnya, juga akademiknya belajar, juga mungkin karirnya, misalnya untuk meneruskan ke SMP yang tadi negeri ya, nah yang favorit seperti itu. Nah itu perlu diarahkan, apalagi masih kecil, sehingga guru-gurunya yang tadi bifungsi serbaguna itu bisa menyampaikan, sehingga anak non sewu biasanya kalau masih SD itu taat kepada guru-gurunya, manut. Samping orang tua itu nek kali gurunya ya tawaduk sekali. Nah itu tadi guru yang diidolakan itu. Terakhir ini Bapak non sewu. Penjaminan mutu internal. Jadi kalau akreditasi ini penjaminan mutu eksternal Bapak, yang menilai dari luar. Nah ini kaitannya yang sebaliknya, yaitu penjaminan mutu yang internal dari dalam. Biasanya kan ada kaitannya dengan penilaian intern, ada program-program bagaimana supaya mutu daripada SD ini stabil, meningkat, ada perbaikan-perbaikan. Nah ini kami mohon bagaimana bentuk menyusun programnya kaitan dengan supaya mutunya itu bertahan bahkan meningkat, Bapak. 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, monggo.
ceritake nggih niki kaitannya untuk mempertahankan mutu internalnya. Nggih. Ya tentunya dari pihak sekolah, orang tua, komite, anak siswa, kita adakan evaluasi mungkin setahun sekali. Nggih. Kita adakan evaluasi setahun kali tentang Pelatihan foto. mutu dari sekolah, baik secara akademis, mungkin secara karakter, akhlak anak. Dari guru mengikuti workshop dan pelatihan. Ya. Kalau itu dari guru ya. Ya, kalau dari guru tentunya sudah ada pelatihan, workshop, dan dari guru-guru itu memberikan ilmu diterapkan kepada anak didiknya. Harapannya nanti secara akumulasi sekolah kualitasnya, mutunya lebih dan lebih meningkat terus. Gitu. Ada evaluasi. Jadi kalau dalam paparan kita dalam setahun kita membuat suatu planning, dalam planning itu ditindaklanjuti dengan actingnya ya Bu, dilaksanakan. Dan kalau acting itu dalam setahun kita ada evaluasi. Ada evaluasi baru yang keempat ini continuing, tindak lanjut daripada evaluasi itu kekurangannya di mana perlu ditindaklanjuti agar lebih mutunya lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Subhan yang luar biasa, lancar, sukses. Ini kayaknya panjenengan ya di dunia pendidikan nggih. Nggih. Biasa di luar Bu. Nggih. Ngastonipun wonten pundi? Wonten sekolah napa? Nggih. Nah, istilahnya semangat untuk memajukan SD sudah bagus, lagi mohon dilanjutkan karena apa? Ya termasuk amal jariah Bapak itu. BCA Bu. Napa niku? BCA. Apa singkatannya? Apa BCA? Tentang celengan akhirat. Oh iya. Ilmu tuh Bu. BCA rekening BCA Bu. Celengan akhirat. Tabarut Bapak, tabungan akhirat. Bisa ngarep. Matur nuwun. Intine sudah syukron bantu kaitannya dengan apa data-data atau kaitannya dengan apa istilahnya yang sudah dilaksanakan di SD, panjenengan selaku komite sudah melaksanakan dengan baik. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Amin. Panjenengan betul-betul semangat untuk memajukan SD Manyaran Semarang. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Kata yang kurang, yang penting happy Pak ya. Happy lah Bu. Enggak sakit. Aktivitas yang lain. Terima kasih. Happy your life lah Bu pokoknya. Sakit kunjung-kunjung rumiyin, monggo. Matur suwun. Terima kasih Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kunjung-kunjung riyin. Niki Bapak sinten niki? Ini saya dari wali murid Ibu. Oh nggih, wali murid nggih. Pak sinten? Ini dari wali murid kelas 6A. Mas berapa? Kelas 6A, ya. Oh 6A nggih. Ini perwakilan berapa? Gimana Ibu? Berapa orang Bapak wali muridnya? 2 orang Ibu. Oh nggih, jejer mboten napa-napa nanti saling melengkapi. Nggih. Nah, niki Pak sinten niki? Sing kelas 6. Pak sinten? Pak Mujiono. Pak Mujiono. Nggih. Pak Mujiono kelas pinten, Pak? Putranipun? Pripun Ibu? Putranya kelas berapa? Kelas 4B, Bu. Nggih. Kalau Pak yang kelas 6, sinten Pak? Kelas 6. Nggih, Pak sinten niki? Nggih, 6A sinten Pak? Kenalan riyen ta? Rizky. Pak? Rizky. Ya. Nggih. Berarti sudah besar-besar lah, sudah lama ya. Kelas 6 berarti 6 tahun di SD, kelas 4 sudah 4 tahun Pak Mujiono nggih. Panjenengan rumahnya dekat situ Manyaran atau lain? Ya. Anu, Ya. Nurana Di Manyaran. Tanjung Pawon.
Oh, nggih. 100 meteran kalau saya. Ya, betul, nggih. Berarti karena dekat akhirnya ya udah sekolah ning SD napa ada motivasi lain, Bapak? Ya, memang cari yang terdekat kalau saya sih, Bu. Nggih. Nek Pak Rizky, kenapa kok Sama Bu yang terdekat Bu, Oh, gitu. biar untuk aksesnya lebih mudah juga, pemantauan juga lebih gampang. Nggih, nggih, nggih. Karena ono rebanane, mungkin karena prestasinya bagus. Seperti itu. Ya mungkin itu ada nilai plusnya di sini kan juga untuk prestasi sekolah kan juga bagus Bu, sekolahnya juga berkualitas. Kualitas, nggih. Nggih, matur nuwun. Terus terkait wali murid, panjenengan kalau karena sudah 6 tahun dan 4 tahun, itu panjenengan nek pas awal tahun, untuk rapat wali murid, itu kemarin setelah pandemi sudah diadakan rapat belum, Pak? Rapat wali murid. Gimana Ibu? Bisa diulangi? Rapat wali murid. Oh ya, ya. Rapat wali murid. Untuk rapat memang untuk di awal semester itu memang ada Ibu. Jadi kita dipanggil ke sekolah untuk merencanakan kegiatan dan program untuk semester yang berjalan. Jadi kita diminta untuk urun rembuk kira-kira nanti untuk kegiatan-kegiatan semester yang berjalan ini apa ngoten Bu. Dan mungkin saya tambah Ibu untuk evaluasi semester Pak Musyono nggih. sebelumnya nggih. Ini kok ora kita ning anu nggih layar nggih. Yang geser sithik Ben. Pajak kita. Gantian. Mana bayi Pak Musyono pripun? Untuk tadi tiap rapat akhir semester atau awal semester itu kita diminta usul saran dan juga mungkin evaluasi semester yang sudah berjalan. Oke. Nah, evaluasinya tentang apa, Bapak? Mungkin ada maksudnya evaluasi untuk kegiatan ada yang kurang atau gimana gitu. Kegiatannya apa? Kegiatan contohnya? Kegiatan belajar mengajarnya Ibu. Mungkin dari si anak misalkan kurang memperhatikan atau untuk kegiatan dan tugas-tugasnya apakah sudah komplit atau belum, seperti itu Bu. Jadi kita melakukan evaluasi juga agar hubungan antara siswa guru dengan wali murid itu juga bisa sinkron Ibu. Sudah ada WA grup wali murid apa? Sampun sudah ada. Setiap kelas nggih. Ya. Setiap kelas ada. Ada guru kelasnya juga kan? Nonton ya. Berarti kan itu termasuk Bu, istilahnya sangat membantu ya, apalagi pandemi ya kemarin kan. Ya. Saya ki wali muridnya apa gurunya kemarin. Iya. Sehingga harap tugas orang tuanya atau anaknya. Ya kita mendampingi Bu. Oh, dampingi. Ya kita mendampingi. Terima kasih Nek. Pak guru dan Bu guru itu memberikan tugas, Nek. Daring kan agak susah karena apa? Jarang ketemu. Lah otomatis kan sing opiak-opiak juga wali murid kan. Ayo selesaikan. Nah, besok ditimbali Bu guru iki ditagih Bu guru, Pak guru. Lah seperti itu ya. Jadi kemarin itu ya ada main plusnya ya. Jadi adanya pandemi itu ada sisi positifnya, ada negatifnya. Nah, positifnya diantaranya kan Bapak Wali dan Ibu Wali ya termasuk proaktif ikut jadi guru. Jadi guru di rumah, bahkan proaktif nek bocah ora sinau ya melu bantu. Ayo nok sinau kira. Ayo seperti itu ya. Jadi ini ya ada pin plusnya. Posisinya juga ini seperti ini. Pakai Zoom ini, Pak. Nah, yang dulu mungkin tidak pakai seperti ini, sekarang kan ngerti ya, kita baru jaraknya Semarang datang bisa bertemu walaupun di
layar. Betul, ya, itu termasuk. Lah negatifnya ya tadi ya. Ya, kalau negatif kalau bisa nun sewu karena panjenengan masih anaknya kecil-kecil, lah itu perlu pendampingan Bapak, nggih. Ya. Jangan sampai yo buka sing ora-ora. Nah, itu terus dianu istilahnya dipantau, didampingi, dikawal supaya tidak terjadi nun sewu. Ya, kayak wingi contohnya di Malang. Nah, itu kan. Itu kan anak masih kecil-kecil itu. Masih kecil kok istilahnya aduh, nah itu nggih. Jadi bahasane ora sampai luar-luaran lah. Nah, hal-hal yang negatif enggak usah ikut supaya ya aman. Jangan sampai ya kejadian lagi yang itu. Itu kan masih usia-usia belasan itu. Nggih. Nah, karena tadi kadang emosi ya kan. Nah, kadang ya gengsi itu. Ya, kadang ya nun sewu dibully temennya lewat medsos, lewat WA, nggih. Apalagi kadang mungkin nun sewu nama orang tuanya dipanggil misalnya. Nah, itu dari wali kelas juga sudah menghimbau Bu, Ya, ke anak-anak Oke. untuk apa istilahnya ngecek nama orang tua itu Oke. dilarang. Bahkan itu kalau di kelas 6A itu Oke. untuk aturan itu yang nomor 1 Ibu. Iya Anak kan. yang nomor 1. Jadi apa Ada misalkan sanksinya? Ada sanksinya enggak? pastinya ada Bu. Pastinya ada dari wali kelas. Oke. Dan kita sebagai orang tua juga mendukung untuk apa istilahnya misalkan terjadi ada semacam punishment seperti itu Bu. Ya, betul, nggih. Nggih, matur nuwun Pak Rizky ya. Ya, Bu. Oke. Nah, saya tanya tadi, Bapak berdua nggih, nek pas pertemuan wali itu 1 tahun berapa kali nggih diundang di sekolahan? Kalau 1 tahun 3 kali Bu. 3 kali ya? 2 kali ya. Awal, akhir. Akhir, awal lagi. Ya, awal, akhir, tengah-tengahnya di mana? Bulan apa? Tengahnya ya ini yang sebelum ujian itu Bu. Oh, sebelum ujian. Ya. Itu khusus kelas 6 ya? Kelas 6 kalau kelas 4 sih minimal 2 kali juga. Awal kali ya. Ya. Awal itu kaitannya mungkin ada program ya kan, kaitan RKAS itu rencana anggaran, terus nanti akhir adalah evaluasi, ya. Nah, pas anggaran itu Bapak, pada waktu panjenengan diundang, terus menyampaikan program anggaran, biasanya kan ditayangkan di LCD, ya. Nah, terus Bapak Ibu nanti diberi fotokopinya atau hanya di layar itu? Dikasih Bu. Dikasih, supaya tahu berapa bosnya, berapa kaitannya dengan pembelian ATK atau mungkin, nah itu kan bentuk transparan ya dari SD ini. Terus saat evaluasi gimana Bapak? Ceritake. Pada waktu kan awal itu ya program, terus kan dilaksanakan. Pada waktu evaluasi, monggo diceritakan salah satu Pak Rizky dulu mungkin. Kalau evaluasi mungkin dari hasil belajar ya Bu ya, karena apakah prestasi dari si anak ini menurun atau meningkat. Jadi untuk prestasi belajarnya lebih ditekankan kalau untuk di pertemuan dengan orang tua Ibu. Dan untuk evaluasi apakah dari sistem belajar mengajarnya ini sudah tepat ke anak atau belum? Banyaknya semacam itu. Terus terkait evaluasi itu Pak, kaitan dana Pak. Ya. Evaluasi rencana anggaran itu. Nah, pada waktu akhir ini apa istilahnya setelah satu program, ya namanya program kan membutuhkan dana ya, kegiatan dana. Banyak program tadi katanya sudah ditayangkan di LCD. Nah, terakhir biasanya kan ada laporan-laporan ya. Nah, betul. Nah, laporannya itu panjenengan diberikan, ditayangkan atau hanya istilahnya ceritani saja. Ini saldonya sekian, istilahnya anggarannya habis sekian, sehingga
mungkin min atau plus dan sebagainya. Seperti itu, Bapak. Kalau Pak Mujiono, untuk apa? evaluasi ditampilkan Bu, ditampilkan kita orang tua ditunjukkan kira-kira yang ada perubahan dari RKAS itu untuk kegiatan apa gitu Bu. Biasanya untuk apa, untuk Dipampang, dipapan, eh, dipajang di papan. dipajang di papan gitu juga di apa, ditampilkan di situ Ibu. Jadi untuk misalkan untuk mendanai pembelajaran atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau untuk kegiatan selama pandemi kemarin kan memang tidak terlaksana Bu, karena memang pandemi itu. Nggih. Nggih. Nah, nggih, kegiatan ekstra kan total nggih, tidak ada. Ya, ya Ibu. Nah, sekarang kan sudah endemi, artinya sudah nggak ada COVID, moga-moga selesai nggih. Nah, amin Bu. Ini sudah mulai ekstra belum? Seperti pramuka. Sudah mulai Bu. Itu dananya dari bos atau dari luar untuk misalnya rebana? Dari bos Ibu. Semuanya bos ya? Ya. Betul-betul free ya berarti? Tidak ada pungutan? Kalau orang tua mungkin hanya ini ya Bu, ya apa, untuk membantu yang apa, untuk finansial yang keseharian yang kecil-kecil itu aja Bu. Uang saku. Gimana Ibu? Uang saku atau apa yang kecil-kecil itu? Iya, itulah Bu, untuk beli minum lah Bu. Sangu ya, sangu harian Sangu, ya. Coba misalnya Pak Rizky, putrane pernah berprestasi apa Pak? Sampai kelas 6 ini, selama 5-6 tahun ya, hampir 6 tahun ini. Pernah jadi juara apa? Ya kemarin terkendala pandemi ya Bu ya mungkin ya. Jadi untuk ikut perlombaan memang tidak ada ya Bu ya. Ya. Mungkin pada waktu kelas 4 lomba kelas meeting apa belum? Putrane jangan dewi, Klalen. Ya memang iya itu Bu, memang tidak ada perlombaan Bu selama pandemi kemarin. Ada cuman daring, cuman tidak menang Bu pas itu Bu. Oke, enggak apa-apa, nanti pengalaman ya. Ya buat apa, uji mentalnya juga Bu. Oke. Pak Mujiono, monggo. Kalau anak saya alhamdulillah kelas 4 belum pernah prestasi Bu, belum pernah ikut lomba soalnya. Nanti ikut Pak, itu kelas meeting kan ada ya. Setelah tes, sebelum pembagian rapot, biasanya kan ada lomba-lomba kelas itu anak kelas. Oh nggih. Nanti anak-anak punya bakat-bakat apa itu kelas meeting ikut sih Ibu. Ya. Contohnya apa Pak, Putan jenengan? Kemarin pas lomba nyanyi, ya. Lomba nari, gambar. Matur nuwun. Ya. Terus terkait iki Pak, biar anak itu kewarasan, nyaman keadaannya sekolah itu tertib, tidak ada ya istilahnya penyakit dan sebagainya nggih. Suasana panjenengan dilibatkan apa Pak? Misalnya pembiasaan apa yang sudah panjenengan ketahui? Kita di grup orang tua ini Bu. Jadi setiap 3 bulan itu kita membantu untuk membersihkan sekolah, lingkungan sekolah. Jadi dari kami orang tua bisa memberikan aransi kelas dan membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kita membawa peralatan dari rumah. Kebetulan kan untuk hari Sabtu kan banyak ada beberapa orang tua yang libur Pak. Nah, kita manfaatkan untuk berpartisipasi untuk kebersihan lingkungan sekolah, karena kan itu nanti imbasnya juga ke anak kita sendiri. Iya betul. Dengan lingkungan yang sehat, yang bersih kan bisa
apa istilahnya bisa memberikan suasana yang sejuk untuk pembelajaran. Nggih. Nggih, berarti 3 bulan sekali wali murid diberi undangan atau mungkin secara terjadwal nggih. Semuanya terjadwal Kalau nggih. ini Bu, kita istilahnya apa inisiatif sendiri Bu. Jadi Oh, gitu. kesepakatan dari orang tua. Jadi kita sebelum ada kegiatan itu kita izin ke wali kelas. Oh ya, monggo silahkan. Nah, Gitu. jadi tidak ada undangan resminya sih Bu, tidak ada. Oh, ngaten. Jadi kita Berarti sekitar berapa orang, Bapak? kita biasanya 10 Bu, 10 lebih biasanya. Nggih. Ya. Itu khusus kelas 6 atau beberapa kelas? Makanya untuk rentang waktu 3 bulan ini kan kita gantian Ibu. Jadi yang kelas 1, yang kelas 2, Oh, 3, gitu. 4, 5, 6 ya. Ya gantian ya, supaya adil ya. Ya. Berarti ada WA paguyuban antar kelas ya. Wali murid. Guyuban komite. Ya per kelas saja Ibu. Oh, per kelas. Per kelas. Jadi misalkan ya nanti kita komunikasi WA itu untuk kegiatan bersih-bersih sekolah itu. Biasanya Sabtu nggih. Sampai jam Ya. berapa, Bapak? Jam berapa? Sabtu jam 8 sampai jam 10. Ngaten nggih. Ya karo olahraga nggih. Nah, gitu. Olahraganya anak-anak Bu. Kak, setiap hari Jumat. Ini kan olahraga nyapu-nyapu kan olahraga toh. Ya. Kemeringat. Ya, kemeringet Bu. Nah, itu di dalam dalam sekolahan atau di luar? Di dalam kelas, di lingkungan sekolahan Bu. Lingkungan sekolah. Jadi misalkan di kamar mandi, di lapangan, masjid, musolanya itu Bu. Sejak kapan itu kelas Bapak? yang Kotor. Kita bersihkan. Nah, itu sejak kapan? Karena Pak Rizky kan sudah 6 tahun ya. Sejak berapa tahun yang lalu itu ada program 3 tahunan, 3 bulanan? Sejak kelas 3 Bu. Ngaten. Sampai sekarang ya, masih jalan ya? Ya. Itu apa itu? Gotong royong, ada masa kepedulian orang tua kepada lingkungan, kepada sekolahan. Karena pertanyaan tadi benar, nah, kena DB, kena penyakit kan yang susah juga orang tua kan? Ya, kekeluargaan juga Bu. Gimana? Kekeluargaan juga. Kekeluargaan. Ya. Seperti sedulur, nah, keluarga. Nah. Ini Pak Mujiono nih yang kelas 4. Terkait dengan itu Pak, apa itu prestasi ya, artinya karena tadi banyak prestasi dari Pak Kepala menyampaikan, juga dari Pak Komite juga menyampaikan prestasi. Itu usaha dari sekolahan agar putra jenengan itu berprestasi. Itu yang pernah panjenengan ketahui seperti apa Bapak? Contohnya nggih. Meningkatkan prestasi. Misalkan Bu, murid mau diikutkan lomba gitu. Itu jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dan diberi jam tambahan untuk menguasai materi perlombaan tersebut. Itu sih Bu. Berarti awal ya. Terus Bapak Ibu Wali ya diberitahu ya bahwa anaknya mau diikutkan lomba, mohon untuk disuruh belajar lah. Ya, ada diberi jam tambahan dari. Oh, jam tambahan supaya anaknya kok pulang terlambat, berarti masih di sekolah ada jam tambahan. Panjang besok enggak? Sekarang kurikulumnya ada kurikulum apa Pak? Merdeka sama. Nah, sudah dilaksanakan kelas berapa itu? Kelas 1 ya. Dan kelas putranya Pak Mujiono toh? Kelas 4. Semakin merdeka toh Pak. Nanti diarahkan bukan merdeka sakarepe dhewe bukan, tapi dalam arti anaknya merdeka dalam arti dia ben kreatif. Dia bisa inovatif, iso tambah pinter, otake iso tambah cerdas, kritis seperti itu, Nanti di antaranya sing gampang-gampang nggih.
Bapak Pak Mujiono ngaston wonten pundi? Guru juga. Boten Ibu. Betul, Nek Pak Freelancer Rizky. saya. Apa? Di swasta Ibu. Swasta. Sama nggih. Nggih, terima kasih. Sementara itu untuk wali, anggap tadi sudah dibantu karena komite itu adalah wakil dari masyarakat dan orang tua. Nah, tadi sudah banyak diberikan oleh Bapak Subhan. Panjenengan kok mewakili dari wali murid yang sejumlah 341 panjenengan terpilih, menyampaikan istilahnya bahasanya wakil dari wali murid curhatan atau mungkin sering memberikan masukan arahan demi kemajuan SD. Sama saya sampaikan terima kasih, tetap semangat supaya SD-nya lebih bagus, lebih berprestasi dan anaknya sehat semua. Amin. Juga bahagia. Jadi Amin. kalau anaknya nanti bahagia, orang tuanya kan seneng karena nanti itu adalah termasuk tabungan panjenengan. Jadi nek cilik kok bocah dipinterke, di ngajeke, bahkan kok anaknya jadi soleh-soleha, sing seneng siapa? Orang tua. Nah ya nanti panjenengan ngunduh, panen. Nah panennya kalau kita sudah sepuh nah anak kita sudah jadi orang sukses dan juga soleha. Nah yang penting soleh-soleha itu sehingga nanti bisa gantian yang akan merawat orang tua seperti itu. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Ya, bisa monggo aktivitas yang lain. Yang penting tetap semangat untuk memajukan SD supaya anak-anaknya betul-betul anak yang berprestasi bahkan berguna bagi orang tua, masyarakat, agama, negara, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Sami-sami Pak.